Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kisah pertemuan antara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini seorang panglima perang di zaman Sayyidina Umar bin Khattab yang menaklukkan negeri Syam. Seluruh Suriah takluk, tunduk di bawah daulah Islamiyah waktu itu, di bawah daulah Madinah ya, dengan Amirul Mukminin yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah bin Jarrah ini nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Quraisy. Nah, Amir namanya Amir, tapi dia punya bapak namanya Abdullah, punya kakek namanya Jarrah. Jadi Amir bin Abdullah bin Jarrah. Beliau masuk Islam atas dakwah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu mengucapkan syahadat. Nah, Amir bin Abdullah bin Jarrah atau sekarang lebih populer dengan Abi Ubaidah bin Jarrah itu seorang sahabat yang gagah berani, tidak pernah takut, seorang tentara muslim yang pantang menyerah. Suatu ketika pada perang Badar, beliau terkepung oleh musuh, dikejar-kejar terus. Beliau tidak tahu bahwa yang mengejarnya itu adalah bapaknya sendiri, yaitu Abdullah bin Jarrah. Setelah terdesak, akhirnya beliau hadapi seluruh tentara kafir Quraisy pada perang Badar itu, yang mengepungnya dengan babitkan pedangnya ya, secara membabi buta. Dan ada seorang tentara Quraisy, kafir Quraisy waktu itu, terbunuh dengan kepala terbelah atas sabetan pedangnya dari Ubaidah bin Jarrah itu. Ternyata yang terbunuh adalah ayah kandungnya sendiri, yaitu Abdullah bin Jarrah. Peristiwa ini diabadikan Allah dalam Al-Quranul Karim tentang kejadian di perang Badar ini. Ada seseorang yang ayah kandungnya sendiri yang kafir Harabi ya, bukan kafir Zimmi, yang kafir Harabi yang memerangi umat Islam dengan penuh kebencian, maka harus dihadapi, dan termasuk adalah ayah kandung dari Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Itu sedikit kisah tentang Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau ini seorang tentara pilihan Rasulullah SAW, bahkan andalan Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah untuk menaklukkan negeri Syam, Suriah dan sekitarnya. Masya Allah. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkuasa sebagai khalifah, beliau melakukan kunjungan ke Syam, disambut oleh panglima perangnya tentunya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah ini, yang mengendarai onta yang dikekang hidungnya oleh tali ya. Setelah menyambut itu, ngobrol sebentar, kemudian Sayyidina Umar masuk rumahnya. Beliau tidak melihat dalam rumah Abu Ubaidah bin Jarrah ini kecuali hanya pedang, perisai, dan pedal saja. Faqala Umar berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, "Lawin takhadta mata'an." Lah,
Kenapa nggak ada barang yang lain ini? Kalau bahasa kita begitulah. Ini kok cuma alat-alat perang saja. Padahal Anda kan seorang panglima perang. Wajarlah kalau punya ini, punya itu. Abu Ubaidah bin Jarrah ini menjawab apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, inna hadza yuballighunal miqyal. Sesungguhnya hanya inilah yang bisa menyampaikan saya untuk bisa tidur siang. Maksudnya dengan alat-alat ini, dengan barang-barang ini, ya perisai, pedang, ya, pelana, ya itu membuat saya bisa tenang, bisa tidur siang. Hanya barang-barang inilah yang menemani saya. Itulah kisah ini diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Muqashafatul Qulub ini, ya, untuk memberikan tauladan kepada kita bahwa sekelas Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima perangnya Sayyidina Umar bin Khattab, yang menaklukkan negeri Syam, Suriah dan sekitarnya dengan gagah berani, tapi beliau sangat hidup sangat amat sederhana. Beliau hidup sangat bersahaja, sampai rumahnya saja tidak ada perabotan yang lain kecuali alat-alat perang. Nah, itu maksudnya ya. Anda yang sekarang jadi aparat, baik sipil maupun militer, jangan justru mengambil kesempatan untuk memperkaya diri Anda sendiri, untuk menikmati fasilitas negara dengan berlebih-lebihan. Ya secukupnya sajalah. Kalau dikasih mobil ya sudah cukup satu saja, tidak usah pengen yang lain-lainnya. Dikasih rumah dinas ya itu saja yang ditempati, nggak usah pengen rumah ini, rumah itu lagi. Fasilitas negara itu diberikan kepada kita sebagai seorang pejabat, sebagai seorang tentara, sebagai seorang polisi umpamanya, aparat negara, itu tiada lain adalah karena kita ini dianggap orang yang menjadi pelayan dari rakyat. Kalau justru sebaliknya, kita malah menjadi beban untuk rakyat, malah menjadi biayaan rakyat begitu, maka apa artinya kita sebagai seorang pejabat yang ngomong menjadi pelayan rakyat, ya? Ini contoh panglima perang zaman dulu itu, Abu Ubaidah bin Jarrah, yang gagah berani bisa menaklukkan negeri Syam. Suriah itu luas dan sekitarnya tentunya, bukan hanya Suriah, kalau sekarang mungkin Qatar, Kuwait, Bahrain dan lain-lain, ya. Syam itu bisa ditaklukkan dengan keberaniannya Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang jenderal muslim waktu itu, hidupnya sangat amat bersahaja. Begitu maksudnya. Waqala Sufyan, berkata Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ini dari kalangan tabi'in. Khudz minad dunya li badanika wa khudz minal akhirati li qalbik. Ambil duniamu, ambillah dunia untuk fisikmu, untuk badanmu. Wa khudz minal akhirati li qalbika, sedangkan akhirat untuk hatimu. Artinya kita mencari dunia ini ya hanya untuk fisik saja, nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Kita punya gedung, punya rumah megah, punya mobil mewah, punya jabatan tinggi, cukup untuk luar saja, untuk badan kita saja, untuk fisik kita saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Artinya apa? Pertama, kita yakini bahwa semua yang kita miliki adalah hak guna pakai. Pemilik sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diberikan wadiah saja, titipan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, yakini bahwa apa yang kita punya sekarang itu sebagai hak guna pakai itu sementara, tidak akan abadi, tidak akan selamanya. Yang ketiga, yakini itu semua adalah bukan hasil usaha kita, bukan hasil ikhtiar kita,
tetapi murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita bersyukur, timbullah rasa syukur dalam hati kita, timbullah qanaah juga dalam hati dan jiwa kita, maka kita menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita pengen di dunia ini banyak harta, kaya raya, tapi baik hati, dermawan, supaya wa fil akhirati hasanah, supaya kebaikan di dunia yang kita dapatkan sekarang menjadi kebaikan yang abadi nanti di hari akhir, ya. Nah, jadi kalau urusan dunia, kalau hal-hal dunia jangan dimasukkan ke hati, cukup di badan kita saja. Kita rasakan, kita nikmati, kita makan, ya kita nikmati dunia ini, tetapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena hati ini hanya untuk agama kita, hanya untuk akhirat kita. Hati ini hanya untuk Allah, Tuhan kita. Jangan sampai hati ini justru ta'alluq atau berkaitan erat dengan dunia yang kita miliki sementara ini. Ya. Waqala Hasan, berkata Imam Hasan Al-Basri, wallahi demi Allah, laqad abbadat banu Israel al-asnam ba'da ibadatihim ar-rahmana bihubbihim lid-dunya. Bani Israel dulu sungguh telah menyembah berhala, menyembah patung, ba'da ibadatihim ar-rahman, setelah mereka menyembah Allah yang Maha Rahman. Pada akhirnya mereka menyembah patung. Kenapa? Bihubbihim lid-dunya, karena cinta mereka kepada dunia. Kalau zaman dulu, sebelum mereka cinta kepada dunia, Bani Israel ini, ya umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Yakub, umatnya siapa itu, Nabi Isa alaihissalam, mereka menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi kecintaannya kepada dunia, itulah yang menyebabkannya mereka justru jadi penyembah berhala dan patung. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bisa terjadi pada diri kita. Jangan sampai kita menyembah dunia ini. Jangan sampai kita mempertuhankan dunia ini. Mungkin kita tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh jahiliyah dulu. Tetapi yang kita sembah jauh dari berhala. Kita pertuhankan jabatan. Kita pertuhankan pangkat. Kita pertuhankan kekayaan. Kita pertuhankan mobil mewah. Kita pertuhankan duit. Kita pertuhankan deposito. Sehingga hidup kita ini begitu tersiksa. Begitu diatur oleh dunia, oleh jabatan, oleh pangkat, oleh kedudukan. Capek rasanya kalau orang sudah dipertuhankan oleh pangkat dan jabatan, oleh harta dan kekayaan. Ya, jangan sampai dunia ini menaklukkan kita, tapi justru kitalah yang harus menaklukkan dunia dan seisinya itu. Kita harus taklukkan jabatan, kita harus taklukkan pangkat, kita harus taklukkan harta, kita harus bisa menaklukkan uang, harus bisa menaklukkan deposito. Ya, jangan sebaliknya. Ada salah satu jemaah YouTube yang bertanya bagaimana hubungan hidup sederhana ya dengan hadis yang menyatakan kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu menjadikan seseorang menjurus kepada kekufuran. Nah, saudara-saudara rahimakumullah, kita ini hidup di alam yang nyata, yang real, yang dunia yang kita tempati sekarang. Walaupun hanya sementara,
tentu kita harus punya bekal untuk kita sholat, untuk kita puasa, untuk kita ibadah, bersosial, baik sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang guru, sebagai seorang yang lain-lain lah. Kita punya tanggung jawab. Tentu semua itu tidak akan dapat kita lakukan dengan baik kalau kita tidak punya bekal. Maka seringkali ketika orang hidup di dalam kefakiran, tidak dibarengi dengan keimanan yang kuat, maka kefakiran itulah menyebabkan datangnya kekufuran. Maka hindarilah menjadi orang yang fakir, menjadi orang yang miskin, yang menjadi beban buat orang lain. Wala takunu kallan 'alan nas. Jangan sampai hidup kita ini menjadi beban saudara-saudara kita, menjadi beban keluarga kita. Hiduplah mandiri, ya, tidak menjadi beban orang lain. Hindari kefakiran agar kita tidak menjadi, agar tidak terjadi kekufuran. Gitu. Sebab memang stabilitas keimanan kita itu yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Mayoritas kita manusia pada umumnya adalah kita merasa tenang dengan adanya harta, dengan adanya makanan, dengan adanya minuman yang tersedia, dan mayoritas kita merasa terganggu hatinya ketika kita tidak punya makanan, tidak punya minuman. Orang bisa melakukan apa saja di saat fakir, di saat lapar, bisa nyolong, nyopet, bisa korupsi, bisa nipu orang lain supaya dia dapat makan, supaya dia bisa hidup enak. Itulah yang dimaksud dengan kadal fakru ayyakuna kufron. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dha'if. Ini ada kaitannya dengan sabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maksudnya mukmin kuat di sini bukan hanya secara fisik saja, tetapi kuat ekonominya. Kuat secara ekonomi, kuat secara pendidikan, kuat keilmuannya. Itu lebih Allah sukai daripada orang yang mukmin yang lemah secara ekonomi, lemah secara pendidikan, dan yang lainnya. Tentu akan dengan mudah orang yang lemah ini menjurus kepada kekufuran, ya. Ini cari dunia ini ya itulah untuk kafaf saja, untuk kebutuhan pokok saja, sandang, pangan, papan, cukup sudah, tidak usah berlebih-lebihan. Supaya apa? Supaya kita nanti di akhirat tidak terlalu banyak kisah. Ya kita juga di dunia ini realistis, hidup ya walaupun hanya sementara, kita melewati dunia tidak langsung akhirat. Kita harus alhamdulillah kita harus punya bekal. Maaf ini saya lagi agak sedikit emplu ini ya. Aduh, nggak enak ini hidung saya. Pengen bersin dari tadi. Nah, mari kita lanjutkan. Wa qala Wahab, qara'tu fi ba'dil kutub. Aku membaca di sebagian kitab-kitab Tempo dulu tentunya. Ad-dunya ghanimatul akyas wa ghaflatul juhal lam ya'rifuha hatta kharaju minha fas'alur raj'ah falam yarji'u. Dalam kitab itu aku temukan ada kalimat seperti ini. Dunia adalah ghanimatul akyas, keberuntungan orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang pandai. Ya, bahasa Inggrisnya jenius lah ya. Jadi dunia ini ya ghanimatul akyas. Ghanimah itu makna aslinya itu rampasan perang. Ya, orang yang mendapat rampasan perang kan orang yang beruntung.
Ya, ghanimatul akyas itu keberuntungan orang yang cerdas, yang bisa menggunakan otaknya secara sehat. Nah, ya dunia itu milik mereka. Wa ghaflatul juhal, tetapi jangan sampai orang yang cerdas itu menjadi orang yang bodoh ketika dia lalai, dia lengah. Ya, dunia ini adalah kelalaian orang-orang yang bodoh. Ketika orang cerdas sudah tidak bisa mengendalikan kecerdasannya, sudah tidak bisa mengendalikan akalnya, otaknya, maka dia menjadi orang yang bodoh, yang lalai, yang lengah. Lam ya'rifuha, yang tidak disadarinya. Hatta kharaju minha, sampai dia keluar dari dunia, masuk akhirat, pas'alur raj'ata, dia akan minta untuk kembali ke dunia lagi. Falam yarji'u, ya tentu saja tidak bisa kembali. Karena zaman yang sudah kita lalui tidak mungkin akan kita ulangi lagi. Mereka ingin kembali tapi mereka tidak bisa, karena kebodohannya yang tidak disadarinya, kelalaiannya terhadap dunia yang tidak disadarinya, membuat dia menyesal hidupnya nanti di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala Luqman libni, berkata Luqman al-Hakim kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, innaka istadbartad dunya min yaumin nazzaltaha wastaqbaltal akhirata fanta ila darin tuqarribu minha aqrab min darin taba'adta anha. Wahai anakku, kata Luqman kepada putranya, innaka istadbartad dunya, sesungguhnya engkau telah membelakangi dunia, min yaumin nazzaltaha, sejak engkau diturunkan ke dunia ini. Lihat saja orang yang lahir itu, ya, kepalanya nggak ada yang menghadap begini, tapi membelakangi dunia ini. Artinya kepala duluan lahir itu. Jadi si kepala ini ya, si bayi ini keluar dengan cara membelakangi dunia. Wastaqbaltal akhirah, dan engkau menghadapkan wajahmu ketika engkau menghadap akhirat, yaitu menghadap ke kiblat. Ya, orang Islam itu kan begitu mati nanti dikasih kain kapan, itu wajib menghadapkan wajahnya ke kiblat. Engkau belakangi dunia saat kau dilahirkan, engkau menghadapkan wajahmu saat kau menghadap akhirat, saat kau dikuburkan. Fa'anta ila darin tuqarribu minha aqrab min darin taba'atta minha. Makanya engkau itu berada di sebuah kampung, tuqarribu, yang lebih dekat, minha, dari kampung itu, tuqarribu, engkau dekat minha, dari kampung itu, aqrabu min darin taba'atta anha, lebih dekat justru dengan kampung yang justru engkau tinggalkan, engkau anggap jauh. Padahal akhirat itu begitu dekat, maksudnya gitulah. Ya, kontrak kita di dunia ini 70, 80 tahun, 100 tahun paling lama, itu juga sudah repot. Anak cucunya sering mendoakan, kapan nih kakek gua, kapan nenek gua meninggal, ya karena sering bolak-balik masuk rumah sakit, sembuh, keluar lagi, masuk rumah, nanti masuk lagi rumah sakit. Akhirnya cucunya juga udah bosan nungguinnya. Ya, jadi yang kita anggap jauh, yang kita anggap masih lama, itu ternyata sebentar, sangat dekat sekali akhirat itu. Ya, ini wasiat Luqman kepada putranya, ya, tentang dunia ini. Atau maknanya seperti ini. Ini ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang kedua adalah engkau tinggalkan segala urusan dunia saat kau turun dari diturunkan Allah ke dunia ini. Engkau tidak tahu tentang dunia, karena namanya orang bayi, gimana mau ngurusin dunia, ya. Orang hanya bisanya cuma nangis doang. Wastaqbaltal akhirah, kemudian engkau menghadap akhirat, ya. Artinya nanti kita mati juga,
Ya panta ila darin tuqarribuna, sama kesananya. Jadi artinya kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Ya, tidak akan selamanya. Akhirat yang dianggap masih jauh itu ternyata akrob, itu sangat amat dekat jika dibandingkan dengan abadinya akhirat sana. Di dunia ini sangat amat sebentar, kita menghadap Allah juga sangat amat dekat sekali waktunya itu. Waqala Sa'id bin Mas'ud, berkata Sa'id bin Mas'ud, idza ra'aital 'abda tazdadu dunyahu wa tanqusu akhiratuhu wa huwa bi radin wa dzalikal maghbun wa huwa la yush'ir. Kata Sa'id bin Mas'ud, jika engkau lihat seseorang dunianya semakin bertambah tapi ibadahnya semakin berkurang, ya gak usah lihat orang lain lah, introspeksi diri saja. Kalau kita, Allah tambah tuh dunia, artinya gaji kita naik, mobil kita yang asalnya mobil biasa sekarang mobil mewah, rumah kita yang biasanya, yang tadinya yang mulanya itu di perumahan RSSS, rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Nah, gitu. RSSSSSS. Nah, sekarang punya rumah di real estate. Wah, punya apa itu namanya? Villa mana-mana. Punya apartemen di mana-mana. Bukan hanya satu apartemennya. Hampir setiap kota besar dia punya. Nah, tetapi harta kita bertambah, jabatan kita naik, ibadah malah semakin berkurang. Biasanya sholat berjamaah, sekarang enggak. Biasanya sholat tahajud, sekarang jarang. Biasanya sholat duha, sekarang sibuk. Biasanya baca Quran, sekarang enggak. Kalau kita seperti itu, wa huwa bihi radin, dan hati kita ridho, seneng, santai saja. Artinya ridho itu ya hati juga ikut begitu, ya. Hati kita malah menikmatinya gitu, bukan seperti ini, ya Allah, aku ini terpaksa seperti ini karena aku terpaksa pulang sore, pulang malam kerja karena aku mengejar target anakku sedang kuliah di kedokteran umpamanya. Aku lembur ini supaya anakku yang mau masuk sekolah, mau masuk pesantren ada biayanya. Hatinya itu menjerit, tidak ridho. Itu beda. Banyak harta, ibadah berkurang, tapi hatinya juga enjoy saja, menikmati semua itu. Rodin fadzarikal maghbun, orang tersebut adalah orang yang tertipu. Nah, kalau di sini dikatakan oleh Imam Ghazali, alladzi yal'ab biwajhi, yang mempermainkan wajahnya, wa huwa la yush'ir, secara tidak sadar. Ya namanya orang tertipu, orang yang terhipnotis itu kan nggak sadar. Nggak mana ada orang yang dihipnotis sadar. Kalau dihipnotis sadar ya nggak jadi dihipnotisnya. Orang misalnya saya hipnotis, dia punya HP, dia punya dompet, dia punya duit, saya ambil semua, ya kasih. Lu berapa nomor PIN dari ATM kamu? Sekian dikasih. Ya karena tidak sadar dia tertipu, begitu ya. Itu yang namanya orang tertipu, nggak ada sadar sama sekali. Demikian orang yang ditambah hartanya oleh Allah, jabatannya semakin tinggi, hartanya semakin berlimpah, tapi ibadahnya justru semakin berkurang, sholatnya justru semakin ngedul, jeung dulur teu akur jeung baraya pasea, semakin sombonglah dia. Celaka itu, magbun dia, magrur dia, tertipu orang itu. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jangan sampai diri Anda, jangan sampai diri kita tertipu oleh dunia. Ya tandanya itu,
ketika Allah kasih harta, kita malah tambah bersyukur, berarti kita bukan termasuk orang yang tertipu. Tetapi ketika harta kita, jabatan kita membuat kita jauh dari Allah, membuat kita ibadah kita berkurang, membuat jarak kita dengan Allah semakin jauh, maka hati-hatilah, hati-hati saudara, kita tertipu oleh dunia ini. Jangan menjadi orang-orang yang tertipu dunia. Ya, bukakan mata hati kita, sadari diri kita, introspeksi. Apakah kita termasuk orang yang tertipu atau tidak? Ya tandanya itu yang saya sampaikan tadi ya. Dikasih harta malah membuat kita jadi sombong, malah membuat kita jadi arogan, malah membuat kita jadi tidak pernah ke masjid, tidak pernah berjamaah, tidak pernah sholat tahajud. Insya Allah, berarti kita sedang tertipu oleh dunia. Tapi sebaliknya, kalau jabatan yang kita punya, harta yang kita miliki, semakin bertambah harta seseorang, maka semakin rajin kita ibadah, semakin bersyukurlah kita, rajin santuni yatim, miskin, fakir, dan lain sebagainya. Maka dunia yang ditipu oleh kita, bukan kita yang ditipu dunia. Nah, gitu. Jadikan kita pemilik dunia, pengatur dunia. Jangan sebaliknya, justru kita yang diatur, dipertuhankan dunia. Begitu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Khuzma sofa wa da'ma kadar walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.